semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP. Kali ini kita akan bahas materi tentang gaya. Jadi nanti di sini kita akan membahas tentang perbedaan massa dan berat, kemudian ada vektor gaya, resultan gaya, kemudian ada berat jenis benda. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa itu pengertian gaya. Jadi gaya itu adalah besaran yang berupa tarikan atau dorongan yang dikenakan pada suatu benda. Misalnya gaya tarik atau gaya tolak pada magnet seperti pada gambar, dan juga gaya otot pada manusia. Ya, ini contoh dari gaya. Kalau pada magnet di gambar ini berarti suatu dorongan. Kalau pada gambar tentang gaya otot ini adalah juga contoh gaya otot manusia yang mendorong beban ke atas. Gaya itu termasuk ke dalam besaran turunan. Satuan gaya menurut kalau kita pakai meter kilogram sekon itu adalah newton, tapi kalau kita gunakan sentigram sekon itu adalah dyne. 1 newton itu sama dengan 100.000 dyne. Dan gaya dapat diukur langsung dengan menggunakan alat yang disebut neraca pegas atau dinamometer. Besarnya gaya yang diukur ditunjukkan oleh jarum penunjuk yang ada pada neraca pegas. Jadi di gambar ini ada contoh neraca pegas yang sering ada di lab. Nah, kemudian ini ada cuplikan hasil pengukuran dari suatu beban. Bebannya diketahui mempunyai massa 0,14 kg atau mungkin kita ambil saja angkanya 0,4 kg. Kemudian diukur gayanya. Gaya berat ya, ini berarti karena beban. Nah, diukur jika menggunakan satuan newton, hasilnya di sini kita peroleh 4 newton. Kalau kita pakai satuan dyne, itu hasilnya adalah 400.000 dyne. Kenapa? Karena 1 newton itu sama dengan 100.000 dyne. Atau kalau kita balik 1 dyne, itu berarti sama dengan 10 pangkat min 5 newton. Pengaruh gaya ketika dikenakan pada benda itu bisa mengubah bentuk benda, bisa juga mengubah kecepatan benda, dan mengubah arah benda. Jadi banyak pengaruh gaya ketika dikenakan pada suatu benda. Banyak sekali macam-macam gaya, bisa gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi, kemudian gaya berat, gaya normal, gaya tegang tali. Nah, semuanya itu banyak sekali macamnya. Untuk magnet, listrik, dan gravitasi itu mereka benda-benda ini atau menimbulkan suatu gaya yang disebut dengan gaya tak sentuh. Kenapa? Karena tidak perlu bersentuhan dengan bendanya, sudah bisa dirasakan gayanya, atau kita bisa melihat efek dari gaya. Kemudian berdasarkan interaksinya, gaya itu dibedakan menjadi 2, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu gayanya bekerja langsung pada benda, karena sentuhan langsung, jadi ada kontak fisik. Kalau gaya tidak sentuh itu berarti tanpa perlu kontak fisik. Contohnya gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Nah, pada gambar ini kalau kita lihat di sini, air itu seakan-akan melengkung tertarik oleh balon yang digosok dengan wol. Ini menunjukkan adanya pengaruh gaya listrik statis. Ya, ini materinya nanti akan dipelajari lebih lanjut di kelas 9. Kemudian untuk menyatakan gaya itu kita bisa menggunakan vektor. Kenapa? Karena gaya itu termasuk besaran vektor. Artinya selain punya nilai, dia juga punya arah. Dilukiskan dengan tanda panah, dan panjang panah itu menyatakan besar atau nilai dari suatu gaya. Berarti semakin panjang panah, umumnya besar gayanya atau nilainya semakin besar. Kemudian arah panah itu menyatakan arah gaya. Contohnya pada gambar ini ada panjang vektor gaya F. Jika setiap petak itu menyatakan 10 newton, maka vektor F pada gambar itu setiap satu petak 10 newton, kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 10 ton. Berarti vektor gaya pada gambar ini menunjukkan besar gaya 40 newton dan arahnya ke kanan. Boleh juga kita nyatakan arahnya ke timur. Misal kita diminta untuk lukiskan vektor gaya F yang besarnya 90 newton dan mengarah 30 derajat terhadap suhu Y negatif. Setiap 1 cm mewakili gaya 30 newton.
Maka seperti ini cara kita melukiskannya. Pertama kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Di sini adalah sumbu X, di sini sumbu Y, ini sumbu X positif, di sini sumbu X negatif. Kemudian kalau ke atas itu sumbu Y positif, ke bawah berarti sumbu Y yang negatif. Karena di sini 30 derajat terhadap sumbu Y negatif, maka kita mengukurnya dari sumbu Y negatif. Kita buat sebesar 30 derajat. Karena 1 cm mewakili 30 Newton, maka untuk 90 Newton butuh 3 cm. Jadi 90 Newton dibagi dengan 30 Newton. Berarti 3. Kita perlu 3 cm. Maka di sini panjang garis ini adalah 3 cm. Nah, panjangnya 3 cm. Berikutnya tentang resultan gaya. Jadi suatu gaya jika bekerja pada benda itu bisa lebih dari satu. Jadi lebih bisa 2, bisa 3, bisa 4 gaya bekerja sekaligus pada suatu benda. Sehingga gaya-gaya yang bekerja pada benda itu dapat kita cari gaya totalnya atau resultan gayanya atau kita sebut dengan R. Nah, kita perlu memperhatikan letak gayanya itu, apakah dia segaris ataukah tidak segaris. Dan kita juga perlu memperhatikan arah gayanya. Tanda plus itu biasanya digunakan untuk ke arah kanan atau ke atas. Sedangkan kalau arah gayanya ke kiri atau ke bawah itu biasanya kita gunakan tanda negatif. Misalnya pada gambar, ada 2 buah gaya yang bekerja pada balok, FA dan FB. Searah. Nah, ini kita bisa mencari resultan gayanya itu menggunakan metode grafis atau kita gambar dulu. Ya. Jadi pada gambar FA itu adalah 100 Newton. Jika kita lihat di sini setiap satu petak itu adalah 1 cm, maka kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 petak 5 cm, maka setiap 1 cm itu mewakili 20 Newton. Vektor gaya B ada 2 cm. Nah, sehingga ketika kita membuat metode grafisnya kita gambarkan FA karena searah, maka ujung panah ketemu pangkal dari panah FB. Kita jumlahkan 5 cm ditambah dengan 2 cm. Nah, cm ditambah dengan tadi 2 cm. Hasilnya adalah 7 cm. 7 cm setiap cm mewakili 20 Newton. Maka 7 kali 20 adalah 140 Newton. Tapi kita juga bisa gunakan cara yang lebih simpel lagi, yaitu dengan metode analisis vektor. Artinya kita langsung menjumlahkan besar dari vektor gaya tersebut. Jadi resultannya adalah FA plus FB. FA besarnya 100 Newton ditambah dengan 40 Newton. Karena dia searah ke kanan lampunya positif. Jadi 100 Newton tambah 40 Newton hasilnya adalah 140 Newton. Baik metode grafis maupun metode analisis vektor hasilnya. Kemudian resultan gaya segaris yang berikutnya. Nah, pada gambar itu kita gunakan metode grafis untuk 2 vektor gaya segaris hanya arahnya yang berbeda. Yang satu ke arah kiri, yang satu ke arah kanan. Ke arah kiri kita tadi kesepakatannya menggunakan tanda negatif. Kalau ke arah kanan kita sepakat tanda plus. Ya. Kalau kita lihat pusatnya dari A. Vektor gaya H dan vektor gaya G. Untuk H itu besarnya adalah 3 cm ke arah kiri. Vektor gaya G besarnya adalah 4 cm ke arah kanan. Ya, keterangannya jika 1 cm mewakili 50 Newton, maka kita jumlahkan. Ya. Kita jumlahkan min 3 cm ditambah min 4 cm, hasilnya adalah 1 cm. 1 cm dikali 50 Newton, berarti arah gayanya adalah 50 Newton ke kanan. Ini resultannya. Ya. 1 cm ke arah kanan, besarnya adalah 50 Newton. Kalau kita gunakan analisis vektor, ya kita tinggal jumlahkan saja dari vektor gaya G ditambah dengan vektor gaya H. 200 Newton. Kenapa kok 200 Newton? Di sini keterangannya 1 cm mewakili 50 Newton. Vektor gaya G 1, 2, 3, 4. 4 kali 50 Newton. Berarti ada 200 Newton. Kemudian vektor gaya H 1, 2, 3. Ada 3. 3
dikali 50, berarti ada 150 Newton. Hanya arahnya yang berbeda, ke kiri maka kita beri tanda negatif, sehingga 200 min 150, resultan gayanya adalah 50 Newton. Baik metode grafis maupun metode analisis vektor, hasilnya contoh lain, satu balok dikenai dua buah gaya dan ini arahnya berlawanan. Kita langsung gunakan saja cara yang paling mudah, yaitu metode analisis vektor. Resultannya kita jumlahkan. Ya, yang FC itu arahnya ke kanan, berarti dia nanti lambangnya positif. Sedangkan yang gaya D itu arahnya ke kiri, jadi kita gunakan tandanya nih, bukan asalnya ya, tapi arah gayanya itu kemana. Maka resultan gaya F, resultan gayanya gaya F, FC ditambah dengan FD 60 Newton ditambah min 90. Jadi ini plus 60, ini min 90 ya. 60 min 90 Newton, hasilnya adalah min 30 Newton. Apa sih maksudnya minus? Minus ini menunjukkan arah gaya. Jadi arah gaya nanti kemana? Arahnya ke kiri. Ya. Nah, bagaimana dengan gaya-gaya yang tidak segaris? Gaya-gaya yang tidak segaris bisa kita hitung resultannya, kita tentukan resultannya, bisa kita lukiskan resultannya. Ada beberapa cara. Untuk yang ada dua vektor gaya, kita bisa gunakan metode jajar genjang ataupun metode segitiga. Kalau metode jajar genjang, nanti hasil lukisannya itu menyerupai bentuk jajar genjang. Kalau segitiga, yang menyerupai bentuk segitiga. Kalau metode jajar genjang, kedua vektor ini berangkat dari pos atau pangkal yang sama. Kemudian nanti kita buat vektor bayangan yang sejajar ya. Oke, kemudian setelah sejajar, kita tarik garis dari pos ke ujung dari vektor bayangan tadi, sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari resultannya. Untuk metode segitiga itu menghubungkan satu vektor gaya dengan vektor gaya yang lain. Kemudian kita tarik dari pangkal vektor yang pertama menuju ke ujung vektor gaya yang kedua, sehingga ini nanti menghasilkan resultan gaya. Resultannya. Metode poligon, poli itu artinya banyak. Jadi melibatkan banyak garis atau melibatkan banyak vektor gaya. Nah, kita tinggal buat vektor gayanya, penjumlahannya itu dari satu vektor gaya bertemu dengan pangkal vektor gaya yang lain. Kita teruskan, kemudian kita tarik garis dari pangkal vektor gaya yang pertama ke yang terakhir. Nah, ini adalah resultannya. Apabila ada gaya yang saling tegak lurus, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Tegak lurus tuh maksudnya bagaimana? Tegak lurus di sini berarti kedua gaya tersebut membentuk siku ya, tegak lurus. Jadi kita bisa pakai metode menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kalau misalnya kita tadi buat dengan metode jajar genjang, kita buat vektor bayangan ke sini, kita buat lagi. Nah, kemudian kita tarik garis, maka ini adalah resultan gayanya. Nah, membentuk segitiga siku-siku juga. Jadi kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Nah, jadi ini resultannya, misalnya ini adalah FA, ini adalah FB. Ya, berarti di sini FA-nya, ini FB-nya. Nah, di sini adalah A-nya. Maka kita bisa menghitung cara mencari resultan gayanya. R berarti F A kuadrat ditambah dengan FB kuadrat, kita akar. FA-nya tadi nilainya 30 Newton kuadrat ditambah dengan FB-nya 40 Newton. Kita kuadratkan, 30 kuadrat hasilnya adalah 900, 40 kuadrat 1600. Jumlahkan akar 2500 Newton. Berarti vektor gayanya adalah 50 Newton. Resultan gayanya adalah 50 Newton. Berikutnya ada contoh soal. Ini adalah penjumlahan gaya yang segaris, jadi ke arah vertikal. Nah, kita cari resultan gayanya. Misalnya di sini adalah F1, kemudian F2, dan F3. Resultan itu berarti menjumlahkan gaya ya. F1 plus F2 plus F3.
3. Tapi kita ingat kesepakatan yang tadi, ke bawah itu biasanya dinyatakan dengan tanda negatif. Ke atas baru positif. Maka F1-nya itu adalah min 50 Newton ditambah dengan F2-nya itu adalah min 5 Newton ditambah dengan F3 75 Newton. Maka min 50 Newton dikurangi 5 Newton plus 75 Newton. Hasilnya adalah min 55 Newton ditambah dengan 75 Newton. Hasilnya yaitu adalah 20 Newton. Resultan gayanya 20 Newton. Plus, berarti dia menunjukkan arah ke arah atas. Jadi resultan gayanya nanti sebesar 20 Newton ke arah atas. Berikutnya ini resultan gaya yang tegak lurus tadi ya. Kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Ya, bisa gunakan teorema Pythagoras untuk menghitungnya. Oke, ini misalnya ada F1, di sini F2. Nah, kita cari resultan gayanya berapa. Maka resultan gayanya adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Kita akar. F1 kuadrat, 20 kuadrat ditambah dengan 60 kuadrat. Kita akar. 400 ditambah dengan 3000 ditambah dengan 3600. Oke, berarti akar 4000. Atau di sini adalah akar 400 dikalikan dengan akar 10. Atau di sini 20 akar 10. Itu adalah resultan gayanya. Nah, berikutnya kita perlu mengetahui apa itu sih perbedaan antara massa dengan berat. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang sangat jauh berbeda. Intinya kalau massa itu masuk ke besaran pokok, berat itu masuk ke besaran turunan. Massa itu besaran skalar kan cuma punya nilai. Kalau vektor itu besaran yang punya massa, berat itu besaran vektor karena dia punya nilai dan arah. Lambangnya pun beda. Massa lambangnya M, berat lambangnya W. Satuannya beda, massa satuannya kilogram, kemudian berat itu Newton atau kilogram per meter per sekon kuadrat ya. Kemudian alat ukurnya pun beda. Massa itu kita ukur pakai timbangan atau neraca. Tapi kalau berat, neraca pegas dari dinamometer. Massa itu di semua tempat itu sama karena tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sedangkan berat itu berubah karena tergantung gaya gravitasi di mana benda itu berada. Jadi kalau berat itu alat ukurnya dinamometer, massa alat ukurnya adalah timbangan atau neraca. Gaya berat itu sebenarnya adalah gaya gravitasi yang dikenakan pada massa benda. Jadi gaya berat kita peroleh dari massa benda dikali dengan percepatan gravitasi, sehingga rumusnya W sama dengan M kalikan G. Ya. Gaya berat itu arahnya selalu menuju ke pusat bumi, karena menuju ke pusat gravitasi bumi. Dan letaknya ada di titik berat benda, itu ada di bagian tengah benda. Jadi gaya berat tadi rumusnya kan W sama dengan M kali G. Kalau kita buat piramidnya bisa seperti di gambar ya. Nah, jadi di sini ada ilustrasi juga. Mass is always 56 kg. Jadi massa saya selalu sama 56 kg. Tapi ketika ke bulan, berat saya itu sudah menjadi sekitar 90 Newton. Kalau kembali lagi ke bumi, massa saya, berat saya jadi 560 Newton. Ya, massanya selalu sama. Artinya di sini berat berubah, berarti ada pengaruh gaya gravitasi dari tempat tersebut. Jadi kalau dari rumus ini, maka kalau mencari gaya gravitasi itu berarti W per M. Ini berarti berat di bumi 560 Newton, ini berat di bulan 90 Newton. Maka untuk mencari percepatan gravitasi di planet tersebut, percepatan gravitasi bumi berarti di bumi dibagi dengan massa. 560 Newton kita bagi dengan 56 kg. Hasilnya coret ini 10 Newton per kilogram atau 10 meter per sekon. Sedangkan ketika di bulan
Kita cari tahu percepatan gravitasi bulan, berarti berat di bulan kita bagi dengan massa. Berat di bulan 90 Newton. Masanya tadi adalah 56 kg. Ini hasilnya kalau kita hitung sekitar 1,6 Newton per kilogram atau 1,6 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan gravitasi bumi, ini percepatan gravitasi bulan. Jadi berat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Semakin besar percepatan gravitasinya, maka beratnya juga akan semakin bertambah atau bernilai lebih besar. Ada latihan soal juga, seorang astronot di bumi beratnya 600 Newton. Jika percepatan gravitasi bumi mendekati 10 meter per sekon kuadrat, tentukan berat astronot di bulan jika percepatan gravitasi bulan itu 1,6 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa untuk mengerjakan soal, kita perlu tulis dulu diketahui. Untuk apa sih? Untuk mencari poin-poin penting atau data-data dari soal cerita tersebut. Jadi kita lebih mudah untuk mengerjakan soal. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah berat di bulan. Nah, ingat tadi yang selalu sama itu adalah massa benda. Nah, di latihan soal ini saya akan coba selesaikan dengan cara perbandingan. Kalau kalian boleh cari step by step. Berarti kalau seperti ini, berarti bumi, kalian bisa cari dulu massa benda. Setelah ketemu massa bendanya, nanti kalian baru tinggal hitung W sama dengan massa benda dikalikan percepatan gravitasi bulan. Ini boleh. Jadi step pertama kalian cari massanya, baru step yang kedua cari berat di bulan. Tapi saya akan coba jawab menjelaskan dengan cara perbandingan. Nah, yang selalu sama tadi kan massa. Massa baik di bulan maupun di bumi itu selalu sama. Massa itu kita perlu dari apa sih? Dari W dibagi dengan percepatan gravitasi. Kalau di bulan berarti ini W bulan, percepatan gravitasi bulan. W di bumi per percepatan gravitasi di bumi. Nah, dengan rumus seperti ini kita bisa kalikan ke sini, maka berat di bulan sama dengan berat di bumi per gaya gravitasi di bumi dikalikan dengan percepatan gravitasi di bulan. Berat di bumi tadi adalah 600 Newton dibagi dengan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dikalikan percepatan gravitasi di bulan 1,6 meter per sekon kuadrat. Nah, kita ini satuannya bisa habis dibagi, dicoret sehingga adalah 60 Newton dikalikan dengan 1,6, sehingga kita bisa hitung 16 dikalikan dengan 6 itu adalah 96 Newton. Jadi berat di bulan itu sama dengan 96 Newton. Nanti hasilnya sama kalau kalian pakai step yang ini ya, cari massa bendanya, baru yang langkah kedua kalian cari berat di bulan dengan M sama dengan W sama dengan M kali percepatan gravitasi di bulan. Berikutnya ada lagi yang kita sebut dengan berat jenis benda atau specific gravity ya. Jadi itu adalah berat benda setiap satuan volume benda, dilambangkan dengan S dari specific gravity tadi. Jadi kalian tentu ingat ada massa jenis yang kalian pelajari di kelas 7, ada berat jenis. Berat jenis ini dilambangkan dengan huruf S, kemudian massa jenis dilambangkan dengan rho ya, kalau kalian masih ingat. Nah, S tadi itu adalah berat per satuan volume. Berat tadi kan lambangnya adalah W per satuan volume. Nah, ingat, W itu kan rumusnya W sama dengan M kali G. Berarti di sini boleh diubah ya, M kalikan G dibagi dengan volume. Tapi kita juga harus ingat bahwa massa ada kaitannya dengan dengan massa jenis dan volume. Ya. Dari rumus massa jenis kan kita bisa dapat rho sama dengan M per V. Berarti massa di sini bisa kita ganti M sama dengan rho dikalikan dengan V. Maka sini saya ganti rho kalikan V dikalikan kecepatan gravitasi dibagi V. Volumenya bisa kita coret, maka di sini kita dapat rho dikalikan G. Jadi S sama dengan rho kalikan G. Kalau kita buat piramidnya, maka S sama dengan rho dikalikan dengan G. Ya. Nah, ini latihan soal. Sebuah benda yang masanya 60 kg dengan volumenya 12 meter kubik, hitunglah A berat benda, B massa jenis benda, dan C berat jenis benda. Jangan lupa kita tulis diketahui dulu. Poin penting data yang kita dapat yang diberitahu apa. Massa lambangnya M 60 kg, volume dengan lambang V 12 meter kubik.
Yang ditanya adalah A, berat, B, massa jenis, C, berat jenis. Ya. Maka kita jawab. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, percepatan gravitasinya tidak diketahui, maka percepatan gravitasi itu kita anggap nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Jadi untuk menjawab poin yang A, W sama dengan M kalikan G. Nah, berarti masanya adalah 60 kg, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. 60 kali 10, 600 Newton. Ya. Kemudian yang B, mencari massa jenis. Rho sama dengan M per V. Masanya adalah 60 kg, volumenya adalah 12 meter kubik. 60 bagi 12 itu adalah 5. Jadi 5 kg per meter kubik. Ya, kemudian C, kita mencari berat jenisnya. Ya. S tadi adalah rho dikalikan dengan G. Rho-nya itu adalah 5 kg per meter kubik dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 50 kg meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ada meter kubiknya. Ini kalau kita pecah satuan, ini bisa kita tulis seperti ini ya, 50 dikalikan 1 per meter kubik dikalikan dengan kilogram meter per sekon kuadrat, di mana kilogram per meter per sekon kuadrat itu sama dengan satuan Newton. Jadi 50 dikalikan Newton per meter kubik. Satuan S-nya adalah 50